Hai guys, ketemu lagi kita di Hotspots di channel Bang Arif. Dan seperti biasa, kalau Hotspots gua nggak pernah sendirian. Hari ini gua bertamu ke rumah seorang aktivis senior ya. Nah, ini adalah Bang Rizal Ramli. Gua sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Rizal. Arif, saya seneng ketemuan Arif, Bang Arif. Makasih Bang. Tapi gayanya sih tadi, hi guys-nya itu gayanya milenial banget. Kita masih menyesuaikan diri. Kalau It is okay Bang, biasa. Segmentasi, segmentasi. iya, Ya. Ini terima kasih banyak nih Bang ya. diterima di sini dan jadi ngeganggu waktu Bang Rizal nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih Bang karena banyak keresahan ya Bang ya dari publik, dari masyarakat, anak-anak millennials gitu ya Bang. Dan kalau generasi yang seumur saya kan udah punya komparasi Bang ya. Ya. Sama presiden sekian banyak. Pak Harto saya udah besar gitu kan. Dan beberapa teman tuh akhirnya membuat satu kesimpulan, ini kok negara kita gini amat ya. Walaupun ketika ditanya gini amatnya, mereka nggak bisa menguraikan gitu Bang. Nah ini kan Bang Rizal pernah di pemerintahan dan sekarang di luar ya Bang ya. Dan orang menganggap Bang Rizal ini oposisi lah gitu. Ini kalau Bang Rizal diminta ngasih skor Bang, berapa Bang sama kinerja pemerintah? Susah katakan. Karena indikatornya sederhana. Ekonomi sudah merosot jauh sebelum COVID. Oke. Setelah COVID semakin merosot. Iya, iya. Dan cara-cara penanganan COVID-nya sendiri, utama awal-awalnya, itu sama sekali tidak saintifik. Oke. Nah, yang kedua, indeks demokrasi semakin merosot, Mhm, mhm. sikapnya semakin otoriter, dan kinerja yang paling penting yaitu Human Development Index, kesejahteraan rakyat, itu juga merosot berat sekali. Kondisi hari ini lebih jelek daripada tahun 98. Oh lebih jelek ya Bang? Ya, tahun 98 ketika kurs rupiah anjlok dari 2.500 ke 15.000, petani di luar Jawa senang banget. Oh, Petani oke. kopra, karet, Mhm, mhm, coklat, mhm. sawit, tiba-tiba mereka untung besar. Itu blessing malah buat mereka ya Bang? Ya, di Jawa memang masalah. Oke. Tapi hari ini di luar Jawa sama Jawa sama susahnya. Oke. Karena udah nggak ada kapasitas berlebih. Indikatornya sederhana. Mahasiswa di luar Pulau Jawa hampir 80% tidak mampu bayar uang kuliah. Oh, oke. Ya, ini lebih berat dari tahun 98. Nah, tapi bahwa kalau masalah berat itu biasa. Mhm, mhm. Yang penting ada kemampuan nggak untuk membawa keluar dari masalah. Mhm, mhm. Ya, bahkan presiden-presiden paling hebat di dunia justru nongolnya pada saat krisis besar. Oke. Presiden Roosevelt nongol setelah di Amerika mengalami depresi dari tahun 1920-1930. Oke. Ekonomi Amerika waktu itu cuma nomor 7, bukan adik kuasa. Justru karena krisis itu dia balikin ekonomi Amerika nomor 1 di dunia Justru ketika jadi krisis Bang? kekuatan adidaya. Ya. Memang dalam bahasa Cina, krisis dan opportunity itu satu koin dengan sisi yang berbeda. Di satu Oke. sisi itu krisis, sisi yang lain adalah opportunity. Oke. Oke. Pemimpin yang hebat, dia bisa turn around krisis jadi opportunity. Mhm. Pemimpin yang payah, ya kan, krisis dia bikin worse, dia Oke. bikin lebih sulit. Itulah yang terjadi di Oke. Indonesia. Oke. Ya, jadi sederhananya pemerintah ini tidak mampu menyelesaikan masalah, Oke. baik secara makroekonomi maupun secara corporate. Cuman doyannya ngibul terus, kasih Mhm. angin sorga terus. Oke. Oke. Ekonomi tahun ini bakal tumbuh 5,5%, bla bla bla. Mhm. Bagaimana caranya? Oke. Wong daya beli hancur, pertumbuhan kredit negatif, udah berapa bulan,
ya investasi juga tidak naik besar, kuartal 1 ini juga masih bakal negatif. Karena memang tidak fokus. Oke. Ya, tahun 98 kita krisis, kita fokus. Kita stop semua proyek besar selama 2 tahun. Oke. Setelah 2 tahun kita mulai lagi. Itu di zaman Habibie berarti Pak? Zaman Pak Harto Habibie Pak Harto. lah. Oke. Nah hari ini tetap mau bikin ini, bikin ibu kota baru, bikin yang kagak-kagak gitu. Infrastruktur. Padahal penggunaannya sangat rendah, dibiayain dengan hutang, jor-joran. Ya, kan harusnya kalau lebih krisis fokus saja. Potong dulu semua proyek yang nggak penting, fokus 3 hal. 1, menanggulangi COVID. Ya. Yang kedua, kasih makan yang nganggur, yang harus di lock out sekitar 4 sampai 6 bulan. Yang ketiga, fokus dalam peningkatan pangan. Itu aja. Tapi dasar nggak punya visi, mau ini, mau itu. Akibatnya nggak punya uang. Nggak punya uang, maksa Bank Indonesia mau buat nyetak uang. Ya, minjem dengan bunga yang makin lama makin tinggi, dan seterusnya. Esensinya ini pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah. They are part of the problem, not the part of the solution. Karena tidak ada yang punya track record turnaround secara makroekonomi. Misalnya di dalam bidang makroekonomi, ya kan nggak ada yang bisa ngubah dari negatif jadi positif. Habibie bisa waktu itu. Kami zaman Gus Dur, saya masuk minus 3%. Dalam 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Dalam 21 bulan. Gaji pegawai negeri, ABRI, pensiunan kita naikkan 125%. Dalam 21 bulan. Sehingga daya beli hidup, retail naik lagi. Perekonomian berputar ya Bang ya berarti. Orang miskin pada waktu krisis itu zaman Gus Dur, kita berhasil kurangi 5 juta per tahun. 2 tahun Gus Dur itu 10 juta. Jokowi hanya mampu ngurangin kemiskinan rata-rata selama 6 tahun 900.000 per tahun. Tahun ini yang miskin malah nambah lagi. Jadi pakai indikator apapun, makroekonomik, mikro, nggak mampu. Karena jor-joran, bangun tanpa dipikirin feasibility study-nya. Iya kan, sehingga begitu jadi nggak ada manfaatnya rendah. Ya kan, nggak hitungan ekonomisnya nggak masuk dan sebagainya. Ini terkait itu terakhir nih beritanya Bang, yang paling baru nih Bandara Kertajati mau dialihfungsikan nih Bang. Jadi bengkel pesawat dan tempat PTDI dan Pindad Bang. Ya dari situ aja udah beda kan. Kalau airport biasa kan kebanyakan buat passenger. Betul. Kalau mau dijadikan pabrik pesawat, itu yang penting kan hanggar-hanggar. Betul. Iya kan? Berarti investasi sebelumnya kebuang nih Bang ya? Investasi yang lama kebuang, bikin hanggar. Nunjukin ngasal. Ya. Nah, saya kadang-kadang bertanya, kita lagi krisis, seharusnya kan kita hentikan dulu semua proyek infrastruktur. 2 tahun lah, kecuali yang penting-penting banget. Tapi tetap ngotot terus, karena markup di dalam proyek infrastruktur itu minimum 10%. Minimum ya Bang ya? 10% dari saya sekian katakan T. 10-20%. Kalau yang ngerti di lapangan sih Bang nggak bener Bang 30%. Parah. Nah, bayangin tahun 2020 anggaran buat infrastruktur hanya 200 sekian triliun lah. 200, lupa saya 50 triliun atau berapa. Tahun ini dinaikin 420 triliun, naik lebih dari 50%. Anggaran buat COVID, kesehatan dikurangi. Ya, sehingga sekarang nggak ada lagi subsidi untuk COVID kan. Betul. Sehingga istilahnya kalau ada yang kena COVID ya isolasi mandiri. Seolah angkanya berkurang, padahal kagak. Cuman nggak masuk rumah sakit aja gitu. Iya kan? Nah, kenapa begitu semangat? Karena markupnya. Taruhlah kita ambil yang paling konservatif aja 10% dari 422 triliun. 42 triliun lah. Nah itu pasti kebagian dari samping, kanan, atas, bawah. Biasanya kan begitu. Nggak mungkin proyek itu cuman satu orang aja kayak bansos kan. Semua kan kena gitu lah. Jadi
bejat kita. Oke. Oke. Ya. Itu kata yang tepat menggambarkannya Bang ya. Iya. Bejat. Karena apa ya? Dana untuk orang miskin aja bansos. Itu berani-beraninya ditilup. Bahkan yang difabel Bang. Ya, bahkan untuk yang cacat. Iya, iya. Itu ditilup. Itu kan biadab namanya. Yes. Ya. Sehingga di neraka sana setan-setan rapat. Dia bilang, waduh kita mau kalah sama pejabat. Katanya. Mereka Iya, pensiun Bang. Mereka istilahnya kitanya nggak berani. Iya. Duit orang miskin atau duit orang cacat kita tilup. Mereka malah lebih berani. Yes. Mereka lebih setan dari kita nyerah dah katanya. Kita mundur aja deh. Joknya begitu coba. Betul. Di neraka. Iya kan? Nah, yang juga berbahaya adalah saya kan zaman Soeharto oposisi udah di Iya. penjara 1,5 tahun dia suka miskin. Itu umur berapa sih Bang waktu itu? Saya waktu itu 22 tahun. Oh berarti dari awal nih Abang galak. Nggak galak. Iya kan? Iya, iya. Nah, hanya gara-gara nulis buku putih perjuangan mahasiswa. Yes, Dan Soeharto marah banget. Itu Abang masih mahasiswa atau sudah lulus Bang? Mahasiswa. Oh, oke. Bersama 4 teman kita Iya. bikin buku putih perjuangan mahasiswa. Sebetulnya bukan buku, pamflet lah, Bang, cuma 25 halaman. Oke. Soeharto marah banget, buku putih dilarang seluruh Indonesia, tapi justru banyak beredar ini yang fotokopiannya di seluruh Indonesia. Dimuat di radio, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Profesor Ben Anderson di Cornell. Oke, oke. Terjemahannya lebih bagus dari aslinya. Karena ditambahin footnote, penjelasan, Luar biasa. latar belakang. Iya, Jadi kamu baca terjemahannya, lebih hebat dari aslinya. Abang kagum sendiri ya Bang ya? Aku sendiri. Nah itu diterjemahkan ke hampir 8 bahasa lain. Bahasa Rusia, bahasa Cina. Awalnya tadi Ben Anderson itu Bang ya? Ya, si Ben Anderson. Ya, jadi Soeharto marah semua, kita di penjara, kita diadili. Rata-rata kena penjara teman-teman saya semua 1,5 tahun. Nah, tapi yang saya mau katakan, kita lawan 2 hal pada waktu itu. Satu, pemerintahan otoriter. Iya. Kita pengen pemerintah yang demokratis. Yang kedua yang kita lawan KKN. Oke. Ya, belakangan terutama karena anak-anaknya Soeharto. Tapi hari ini yang kita lawan untuk mengembalikan kembali ke dalam sistem otoriter. Padahal orang-orang hari ini termasuk Jokowi nggak ada jasanya dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Istilahnya nggak ada pengorbanan, nggak ada jasanya lah. Iya, 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 iya. Penikmat demokrasi tapi malah mau dibalikkan kepada otoriter. Nah yang kedua adalah yang kita lawan tuh KKN. Zaman Orba. Korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Ini karena Anak-anaknya milenial banyak yang nggak Soeharto. tahu Bang. Anak-anaknya Soeharto itu cuman KKN doang. Oke. Iya kan? Mau Iya. bisnis, mau kalikong, iya kan? Baru setelah 32 tahun jadi presiden, Soeharto pengen ngangkat Tutut jadi Mensos. Menteri Sosial 32 tahun kemudian lah. Iya, 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 iya. Nah hari ini apa yang kita lawan? Satu sistem otoriter yang mau dikembalikan, ya. Karena semakin otoriter, korupsi itu makin mudah. Betul. Jangan lupa lah, Iya, iya. nggak diawasin kan? Karena pasti relasi kekuasaan di situ. Bang. Ya, dan nggak diawasi kan? Nah yang kedua kita lawan tidak hanya KKN, KKN plus dinasti. Jangan lupa nih, KKN plus dinasti. Berat betul ya Bang, tambah ya Bang? Tambah Oke. bebannya kita. Yang dulu nggak ada ya? Nggak ada itu. Oke, oke. Iya kan? Nah memang sering, iya kan? Sering ada yang pendukungnya bilang bahwa, wah bandingkan sama Soeharto, Jokowi lebih bagus. Come on, kalau bandingin itu apple to apple. Iya. Saya ini di penjara sama Soeharto, tapi Iya. saya selalu mencoba fair. Iya, iya. Kalau iya. mau bandingkan 6 tahun Soeharto dengan 6 tahun Jokowi. Oh, oke. Itu apple to apple. Jadi jangan 32 sama 6 ya Bang? Ya. Nah, 6 tahun Soeharto, tahun pertama memang dia brutal sekali. Ideologis. Komunis ditangkepin, ditembakin, ratusan ribu. Iya, Tapi iya. setelah itu yang non komunis dia rangkul, diajak ngomong, dia hanya fokus sama peningkatan
pertanian dan lain-lain. Dan tidak ada KKN selama 6 tahun kuasa. Baru ada KKN 15 tahun. Kemudian setelah Tommy Iya, besar. ya kan. Sebelumnya cuma balap doang lah, main cewek, balap gitu loh. Yes, ya kebandelan biasa. Bandalan biasa. Iya. Ini 6 tahun kuasa, Iya. ya kan, anaknya sudah mau bangun dinasti. Yes. Jadi this is too far off, terlalu jauh. Ya, jadi menurut saya ini kita nggak bisa tolerir. Kita siapapun, bukan hanya, mohon maaf nih, saya bukan hanya karena Jokowi nepotis terus kita kepret. SBY aja yang bikin Partai Demokrat Keluarga kita kepret juga. Iya kan? Karena Betul. partai keluarga, partai dengan nepotisme dan dinasti tidak mungkin bekerja buat rakyat, apapun partainya. Yes. Walaupun kita bikin sistem demokratis nih, DPR-nya demokratis, pemerintahnya eksekutif. Tapi kalau partai-partainya dikelola bagaikan partai keluarga, bagaikan perusahaan keluarga, nggak mungkin mereka bekerja buat rakyat. Nah, saya memang mengaku salah. Dari saya muda, kita terlalu fokus di dalam demokrasi eksternal. Sistemnya Bang ya? Iya. Makronya gitu ya Bang? Iya. Mengabaikan, melupakan bahwa di dalam partai tidak ada demokrasi. Yang ada itu sentralisme, yang ada partai keluarga. Saya dan kawan-kawan melakukan blunder karena kepikir kalau sistemnya udah demokratis, otomatis dalamnya demokratis, ternyata tidak. Dan ini bisa menodai yang sistemnya Bang ya? Sistemnya akhirnya kembali kan? Iya. Nggak betul-betul berjuang buat rakyat, tapi buat keluarga. Nah, oleh karena itu, ya teman-teman sepakat kita lawan KKN plus dinasti. Lawan juga partai keluarga. Iya. Siapapun partainya. Karena Indonesia nggak akan mungkin maju. Nih, Bang Arief lihat tuh lukisan. Itu lukisan Yaya Yatmika. Satu-satunya pelukis yang diubur-ubur. Zaman Pak Harto. Kabur ke Jerman, kawin sama orang Jerman, baru setelah Soeharto jatuh dia kembali. Itu adalah ada kain merah putih banyak sekali berlimpah. Ada anak miskin telanjang. Iya. Simbolis sekali. Ini adalah simbolisme nasionalisme hari ini. Hanya sibuk ngibur-ngiburin bendera. Saya NKRI. Saya NKRI. Yes. Ya kan? Nasionalisme yang romantis, yang historis, ya, tapi tidak menjawab tantangan hari ini. Tantangan hari ini bagaimana yang penting anak miskin ini dipakein baju dulu, baru kita kibar-kibarin bendera. Yep. Nah, selama nasionalisme Indonesia masih seperti ini, jangan mimpi Indonesia maju. Tapi begitu nasionalisme kita mampu menjawab tantangan hari ini, ya kan, nasionalisme Indonesia akan membuat Indonesia jadi dahsyat dan besar. Contohnya Vietnam. Saya tahun 2002, bukan pejabat, saya diminta sama PBB untuk review rencana 20 tahun pembangunan Vietnam. Pada waktu itu mereka masih kayak Jakarta tahun 60-an akhir. Hanoi gitu. Berarti Abang sebagai konsultan atau apa Bang waktu itu? Ya, kita diminta lah bersama ahli dari Rusia, sama ahli, dia nggak mau dari Amerika, dari Rusia, Perancis, Inggris sama saya. Nah, saya bawa staf saya lulusan S2 UI, namanya Sipone. Dia bilang, Pak, ngapain lagi kita bantu Vietnam nih, orangnya kucluk-kucluk tampangnya. Pendek-pendek badannya dibanding kita. Iya. Saya bilang, kamu jangan underestimate. Kamu komentar gitu karena kamu nggak ngerti sejarah. Ini bangsa hebat, satu-satunya bangsa di dunia yang berhasil bikin Perancis lari tunggang langgang. Satu-satunya negara yang berhasil membuat Amerika kabur terbirit-birit. Menyerah ya. Menyerah. Ini bangsa ulet, bangsa ngerti organisasi. Dalam 20 tahun mereka akan ninggalin kita. Bener. Itu Abang ngomong waktu itu ya Bang? 2002. Yes. Belum 2022 nih. Hari ini aja Vietnam masih jauh ngalahin kita.
semua handphone yang dipakai kebanyakan buatan Vietnam. Yes. Exportnya lebih gede. Kesejahteraan rakyat ya 2 kali dari kita. Yes. Tingkat pendidikannya nomor 6 paling baik di dunia. Kita nomor 70 berapa. Yes. Ya, Even kompetisi olahraga kalah pula. segala macam lah. Ya. Ya, nah 2,5 tahun lalu saya diminta lagi sama organisasi Henry Dunant Center dari Swiss untuk nge-brief, nge-train pejabat-pejabat dari Korea Utara. Mereka maunya di Hanoi karena mereka mau belajar dari Vietnam. Mereka nggak mau belajar dari Korea Selatan, saudaranya. Benci soalnya, nggak benci, sebel. Iya kan? Itu kayak mendarah daging. Iya kan? Saya bilang kalau kamu ngikutin strategi yang benar, kamu dalam 15 tahun bisa ngalahin negara Asia yang lainnya. Nah, cuman saya sedih gitu loh. Saya kan diundang kemana-mana. Dulu saya penasihat ekonomi PBB berapa tahun bersama 3 pemenang Nobel. Ada perubahan di mana kita yang diminta supaya kasih kuliah. Misalnya waktu ada Arab Spring, kita diundang ke Maroko, dikumpulin semua pimpinan Arab Spring tuh. So ngejelasin ekonomi transisi apa gitu dan sebagainya. Ya saya cuma sedih karena Indonesia harusnya bisa lebih hebat dari negara-negara ini. Ternyata kita bukan lebih hebat. Ya ketinggalan karena mental korup dan feudalnya luar biasa. Setiap kekuasaan itu dipakai untuk memperkaya diri sendiri sama kelompoknya. Dialah yang membiayain dari awal. Sampai ini partai jadi. Begitu partai ini jadi, dia pengen ngegedein. Diundanglah SBY sebagai calon presiden, Ibu Ani jadi anggota. Gitu. Nah, 3,5 tahun yang lalu dia curhat sama saya. Dia kecewa sekali karena ini udah jadi partai keluarga. Kita pendiri-pendiri kalau ada acara tuh di belakang. Paling depan ya keluarga SBY doang.